Cerita Anak oleh Zahra Wardah yang berjudul Buang Sampah pada Tempatnya. Hari ini ayah libur sekolah. Langit cerah sekali pagi ini. Ibu dan ayah mengajaknya berkunjung ke rumah Paman Agus di kota. Perjalanan bisa ditempuh sekitar 2 jam. Ayah sungguh senang. Dalam perjalanan, ayah selalu bernyanyi riang lagu-lagu anak yang diajarkan di sekolahnya seperti Paman Datang, Naik-naik ke Puncak Gunung, dan lain-lain. Di tengah perjalanan, ayah memakan makanan ringan yang dibawakan oleh ibu. Tidak lama makanan itu habis, lantas ayah hendak membuang sampahnya melalui kaca jendela mobil yang telah dibuka. Jangan dibuka sembarangan, Nak. Ibu menasihati dengan halus. Ayah pun membenarkan posisi duduknya. Emangnya kenapa, Bu? Ini kan sampah, tanya ayah. Ayah sayang, membuang sampah sembarangan itu perbuatan tercela, apalagi saat mobil melaju seperti tadi. Itu bisa mencelakai pengendara lain. Coba ayah bayangkan, misalnya sampah tadi terkena angin dan menutupi penglihatan pengemudi motor. Kan bisa bahaya. Ibu tersenyum setelah menjelaskan dengan kalimat yang mudah dipahami ayah. Ayah mengangguk pelan, mengerti usai menyimak ibu dengan sungguh-sungguh. Iya sayang, lebih baik kita simpan dulu sampahnya. Nanti setelah mobil berhenti kita bawa sampah ke tong sampah terdekat. Ayah juga menambahkan sambil tetap mengemudi dengan fokus. Ayah anak yang baik, sekali saja kedua orang tuanya memberitahu dia langsung paham dan mematuhinya. Selang beberapa menit mereka sampai di rumah Paman Agus. Halaman rumahnya luas sekali. Di sana ada pohon matoa, mangga, dan kelengkeng. Meski banyak pohon, halaman rumah Paman Agus tetap bersih dari sampah. Bahkan dedaunan yang rontok pun tak terlihat. Paman Agus memang rajin menyapu halaman rumahnya yang rindang setiap pagi dan sore. Di pojok halaman ada tong sampah besar berwarna biru. Wah, halaman rumah Paman Agus bersih sekali. Pasti Paman Agus selalu buang sampah pada tempatnya, lirih ayah ketika baru keluar dari mobil. Pamanmu memang dari dulu suka bersih-bersih ayah, bahkan tidak suka melihat sampah bertebaran begitu saja. Tiba-tiba ayah mengagetkan ayah dari belakang. Ayah, ibu, dan ayah kemudian jalan beriringan menuju rumah Paman Agus. Belum sampai ayah mengetuk pintu rumah Paman Agus dari dalam Paman Agus sudah membukakan pintu. Wah, ayah selamat datang, ucap Paman Agus setelah menjawab salam dari ayah, ibu, dan ayah. Paman Agus senang sekali ayah datang. Ayah segera memeluk Paman Agus dan Tante Ami yang berada di belakang Paman Agus. Fadil mana, Paman? Tanya ayah setelah tak menemukan sosok sepupunya yang masih berusia 1 tahun itu. Oh, Fadil baru saja tidur. Sudah lelah main sama tante. Ayo masuk dulu ayah. Tante Ami mengajak ayah dan ibu masuk. Sore ini Paman Agus dan Tante Ami mengajak ayah dan kedua orang tuanya berkunjung ke kebun binatang. Kebetulan tidak jauh dari rumah Paman Agus. Sampai di kebun binatang, ayah segera berlarian riang gembira. Dia sudah tak sabar ingin melihat-lihat hewan di sana. Setelah masuk area kebun binatang, ayah melihat badak bercula 1. Kemudian ada monyet yang bergelantungan. Ayah dan Fadil sempat memberi mereka makanan pisang. Hal itu membuat ayah dan Fadil bahagia sekali. Mereka pun beralih mendekati area buaya. Fadil! Mendadak ayah berteriak. Semua orang mengalihkan pandangannya pada Fadil. Waduh, bagaimana ini? Tante Ami panik melihat makanan ringan beserta bungkusnya jatuh dalam kolam buaya. Dia tadi tidak sadar bahwa Fadil memainkan jajannya yang tinggal sedikit sampai terjatuh dalam kolam.
Paman Agus segera memberitahu petugas kebun binatang tentang itu. Tidak lama kemudian, petugas datang dengan membawa sebilah kayu untuk mengambil plastik bungkus makanan ringan Fadil. Beruntungnya, dengan cekatan petugas itu mendapatkan sampah makanan ringan Fadil. Terima kasih banyak, Pak. Ayah dan Paman Agus berucap hampir bersamaan. Sama-sama, Pak. Lain kali hati-hati dan dijaga putra-putrinya. Sebab sampai yang masuk kolam tadi bisa saja dimakan oleh buaya. Dan itu berbahaya untuk kesehatan buaya. Baik, Pak, maafkan atas kelalaian kami, balas ayah. Setelah senyum dan memberikan anggukan ringan, petugas itu berlalu. Sementara itu, ayah, ibu, Paman Agus, Tante Ami, dan Fadil berjalan menuju musola terdekat karena sebentar lagi waktu sholat maghrib tiba. Sekian, terima kasih telah menonton channel Cerita Keren. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen bagian mana yang menurut kalian paling seru ya. Saya doakan semoga yang sudah subscribe, like, share, dan komen, semoga rezekinya berlimpah ruah, sehat selalu, dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum.